Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kronika Beter Marito Manurung dari kelas 5B Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai topik yang akan saya ajukan dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, berikut ini beberapa referensi yang saya ambil. Ini ada referensi utama yang pertama, ada referensi utama yang kedua, dan ini referensi pendukung lainnya. Oke, mungkin langsung ke topik yang akan saya ajukan, yaitu e-voting berbasis blockchain untuk pemilu di UPI Kampus Purwakarta. Alasan saya memilih topik ini adalah yang pertama, meningkatkan keamanan dan integritas pemilihan. Pada tahun 2021, pemilu BEM dan DPM UPI Purwakarta sudah menggunakan website, tetapi adanya beberapa permasalahan. Contohnya adalah terdapat kecurangan suara yang ganda. Dengan menggunakan teknologi blockchain, setiap pemilih akan memiliki identitas digital yang unik dan tercatat dalam blockchain. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pemilih hanya dapat memberikan satu suara, mengurangi resiko adanya suara per pemilih yang ganda. Sistem ini dapat memverifikasi identitas pemilih secara akurat dan mencegah adanya manipulasi suara yang tidak sah. Karena setiap suara dicatat dalam blockchain yang terdesentralisasi dan sulit bagi pihak yang tidak sah untuk memanipulasi atau mengubah suara yang telah dicatat. Ini akan memberikan kepercayaan kepada pemilih bahwa pemilihan dilakukan dengan jujur dan adil, dan hal ini akan meningkatkan integritas pemilihan dan mengurangi resiko adanya kecurangan ataupun manipulasi. Baik, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi serta partisipasi pemilih. Pada tahun 2022, pemilu BEM dan DPM UPI Purwakarta menggunakan sistem lama secara manual, yaitu menggunakan kertas dan datang ke kampus untuk memilih. Sistem e-voting berbasis blockchain dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pemilihan. Selain itu, karena setiap suara dicatat secara permanen dalam blockchain, perhitungan suara akan lebih akurat dan transparan. Pemilih juga dapat memberikan suara mereka secara online, tanpa perlu datang ke tempat pemungutan suara fisik. Ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi mereka yang sulit menghadiri pemungutan suara tradisional karena terbatasan waktu atau jarak. Nah, untuk novelties yang saya buat, yaitu yang pertama ada menambahkan fitur verifikasi wajah. Jadi fitur verifikasi wajah ini akan muncul ketika para pemilih itu mau registrasi akun pertama kali dan juga ketika ingin memilih. Itu nanti ada verifikasi wajah terlebih dahulu. Itu untuk meningkatkan integritas pemilihan karena hanya pemilih yang sah yang dapat memberikan suara karena adanya verifikasi wajah. Yang kedua, menggunakan fitur MetaMask. MetaMask ini digunakan dalam sistem e-voting untuk verifikasi identitas pemilih, menandatangani transaksi pemilihan, mengamankan suara pemilih dalam blockchain, serta menyediakan akses ke hasil pemilihan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan secara real time, yang dimana nanti ada countdown pemilihan dan pemilihannya juga akan diatur oleh panitia, bisa diatur pembukaan dan penutupan pemilihannya mau sampai jam berapa, dan dapat membatasi jangka waktu bagi pemilih untuk memberikan suara agar penyelenggara dan pengawas pemilihan dapat memantau dan mengelola pemilihan secara tepat waktu dan efisien. Mohon maaf apabila ada suara motor, karena kebetulan kosan saya di depan jalan sekali. Oke, selanjutnya adalah alur. Untuk alur website pemilu berbasis blockchain ini, yang pertama ada registrasi terlebih dahulu akun untuk pemilihan, di mana yang dapat registrasi hanya mahasiswa UPI Purwakarta berdasarkan NIM yang sudah diinput dalam sistem, dan kemudian membuat password serta verifikasi wajah. Yang setelah registrasi itu nanti kita login karena sudah daftar. Login menggunakan NIM dan password akun masing-masing. Dan ini tidak verifikasi wajah. Verifikasi wajah hanya untuk registrasi dan ketika ingin memilih. Yang ketiga, kemudian muncul calon yang akan di-vote.
Selanjutnya, setelah memilih vote, akan muncul notifikasi bahwa hasil vote tidak dapat diubah. Jadi harus yakin dengan apa yang dipilih, karena hanya dapat melakukan satu vote. Dan juga setelah itu akan muncul verifikasi wajah. Kemudian, setelah melakukan pemilihan, akan muncul presentasi jumlah vote yang telah dilakukan gitu. Jadi dapat memastikan apakah tadi setelah kita ngevote nambah nggak sih pemilihnya gitu. Kemudian siapapun tidak dapat melihat hasil yang telah dipilih oleh pemilih selain pemilih itu sendiri. Dikarenakan data apapun yang berhubungan dengan pemilih akan berubah langsung dalam bentuk enkripsi atau hash, kecuali nama pemilih yang telah voting dapat dilihat oleh panitia pemilu. Kemudian yang terakhir, vote hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah diatur oleh panitia atau real time. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.